Mas, sebetulnya tahu nggak, kita tuh punya namanya Survei Kesehatan Indonesia, SKI, yang kemarin sudah terbit tahun 2023. Ini adalah suatu hal yang ngenes ya untuk bisa dipelajari bahwa Anda tahu nggak orang Indonesia itu yang kurang makan sayur dan buah? 97% loh. Bisa kebayang nggak? Negeri yang gemari Pahlo Cinawi, tetapi masyarakatnya cuma 3% yang makan sayur dan buah dengan cukup. Bapak ini kan sedang mengejar target secara eksponensial. Sekian juta penerima, sekian puluh juta. Entar. Boleh saja yang nerimanya banyak. Tapi kalau mereka tidak memahami dan tidak menerima dengan baik, dan di lapangan itu akhirnya diterima tuh makanannya banyak yang kebuang, nggak opo, buat apa? Hai Sobat Iklim, selamat datang di channel podcast Iklim, Lapor Iklim, channel untuk kita semua. Saya Subudianto yang akan membersamai kita pada episode kali ini. Bertajuk Akankah Terbit Terang Setelah Indonesia Gelap? Program Makan Bergizi Gratis. Resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Program ini dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan, dari PAUD hingga SMA sederajat. Dulunya digadang-gadang 15.000, kemudian turun menjadi 10.000. Dan merupakan salah satu program populis dari Prabowo Subianto waktu pemilihan presiden pada tahun 2024 kemarin, dan menjadi salah satu program strategis ya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tujuannya banyak MBG ini, dari meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian mencegah stunting, termasuk juga memberdayakan UMKM dan sisi ekonominya. Lantas apa yang terjadi saat ini? Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Anak-anak ada yang sakit perut ataupun ada indikasi makanan basi sampai tidak layak konsumsi oleh anak-anak itu. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang program makan bergizi atau beracun gratis ini, kita bersama Dr. Tan, seorang dokter dan ahli gizi masyarakat. Halo Dr. Tan. Halo juga, apa kabar? Kabar baik. Dr. Tan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Mengamati terus Dok ya, mengamati begini nggak Dok? Memantau ya? Ya, saya sebagai orang luar, saya sebagai pihak luar dan saya rasa ya kita sama-sama harus memantau karena ini merupakan bagian dari kontrol sosial bagi negeri kita. Betul. Nah, ini sebenarnya kita pengen belajar dari Dr. Tan ya, sebagai dokter dan ahli gizi masyarakat. Tentu MBG ini tidak lepas dari agenda pemerintah ya untuk pemenuhan gizi, bahkan tadi disebutkan untuk mencegah stunting dan mencapai Indonesia Emas 2045 gitu. Sebenarnya Dok, apakah MBG ini menjadi solusi yang tepat ya untuk pemenuhan gizi anak Indonesia? Begini, saya harus meluruskan dulu yang disebut dengan program nasional, itu kita mengenal yang disebut sebagai, program jangka pendek, jangka panjang, dan tentunya ada jangka menengah. Tentunya, program, yang berhubungan dengan pemenuhan gizi masyarakat atau peningkatan status gizi masyarakat, apapun caranya, tentu kita mempunyai tujuan akhir. Nah, tujuan akhirnya tentu saja masyarakat sejahtera, bebas stunting, dan tentu saja bebas dari masalah malnutrisi. Jadi gizi yang salah. Malnutrisi itu bukan selalu dilihat orangnya pendek, orangnya kurus, tetapi juga anak-anak yang dan orang dewasa yang mempunyai gizi yang salah, misalnya obesitas misalnya ya. Nah, tapi tentu saja ini adalah suatu mimpi jangka panjang. Maka dari itu, dan dampaknya pun bisa kita ukur secara jangka panjang misalnya dengan meningkatkan, ekonomi sirkuler karena banyak sekali masyarakat yang terbantu dengan adanya pembelian di dalam, komunitas tersebut, pembelian bahan makanan, juga menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini adalah suatu program yang kalau kita lihat dampaknya secara jangka panjang. Nah, jangka panjang tentu harus ada mundur sedikit yang namanya jangka menengah. Nah, jangka menengah tentu evaluasinya jauh lebih detail, apalagi kalau kita bicara dengan jangka pendek. Sebab ini program bukan cuma sekedar program, cuma sekedar program studi ece-ece, tetapi ini memakan banyak sekali biaya. Dan biayanya ini nggak nanggung-nanggung sampai dengan ratusan triliun yang diambil dari, pajak masyarakat, dari pendapatan, APBN dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, memang ini program, sebetulnya ide-ide awalnya kan nggak ada yang, melawan ya suatu program dengan cita-cita yang sangat luhur, apalagi dari seorang presiden. Nah, tapi sekali lagi apa yang kita mimpikan di dalam jangka panjang, itu harus dipecah, di-breakdown sehingga bisa kita nikmati sekecil apapun yang jangka pendeknya juga bisa dibuktikan
ini loh hasilnya, ibaratnya kita menabung sedikit-sedikit menjadi bukit. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada Anda. Nah, iya Dok, tapi kan dalam prakteknya saat ini ya, waktu saya melihat di berita gitu ya, anak-anak diberikan porsi yang mungkin minimalis ya, bahkan sekarang diganti dengan makanan ultra proses ya, dengan tingkat gula yang mungkin melebihi dosis, anak-anak atau yang seharusnya bisa dikonsumsi gitu. Nah, berarti dalam jangka panjang apabila proses ini diteruskan ya tanpa ada evaluasi yang ketat gitu atau yang rigid gitu ya, apa masalah yang akan kita tuai nanti, Dok? Nah, saya kembalikan kepada suatu program apapun itu yang kembali kepada 4M, money, material, method, dan satu lagi adalah, money, material, method, dan, apa namanya, man-nya. Nah, ternyata man yang bermasalah. Oke, kita bicara man yuk, kita bicara tentang orangnya. Sekarang Mas pikir deh, di Indonesia dengar kata makanan bergizi, itu orang Indonesia tuh semuanya mempunyai pemahaman yang sama nggak? Ternyata tidak, ya. Ini menarik gitu loh ya. Iya, beda Dari ya? sudut pandang kenapa? Iya, berbeda ya setiap orang ya, sudut pandang Betul. gizi. Dari sudut pandang, orang teknologi pangan, tentu mengatakan, "Oh, selama makanan ini mengandung mineral ini, mineral itu, protein ini, itu bergizi." Tapi dari sudut pandang misalnya seorang spesialis gizi klinik, tentu dia akan melihat bahwa, oh, makanan ini akan memenuhi syarat-syarat kebutuhan seseorang untuk bisa hidup secara normal dan bebas dari penyakit atau tidak. Dari orang seperti saya, ahli gizi masyarakat, kita akan berpikir ke depannya, besoknya, besoknya orang Jawa ya kan. Artinya kan kita kan bicara tentang makanan bukan cuma hanya dimakan pada hari ini, tapi ini merupakan suatu edukasi juga yang kalau kita diperkenalkan, ini loh makanan bergizi, oh kayak gitu ya makanan bergizi, apalagi anak-anak dan ibu hamil yang sangat sederhana pikirannya. Mereka akan mengatakan, "Oh, kalau saya makan ini makin sering makin banyak, tentu saya akan makin bergizi dan makin baik," gitu loh ya. Nah, ini menarik. Jadi, ini akan ada masalah besar untuk bicara tentang, pemahaman dari orangnya. Nah, yang kedua adalah tentu saja bicara tentang metode-nya, metodenya. Nah, saya kalau ngomong gini kelihatannya kayak, mengkritik pemerintah nggak ya? Padahal sebetulnya ini bukan kritik pemerintah, ini adalah suatu masukan dari yang barangkali tidak pernah didengar. Bahwa metode kita sekarang ini kan sistemnya top down, kebijakan yang dari atas turun ke bawah. Kita tahu banget bahwa semua kebijakan yang sifatnya top down itu biasanya penerimaannya tidak baik ketimbang dari bottom up. Ya, nah artinya apa? Apakah betul-betul masyarakat memang membutuhkan, program ini? Ya, karena kenyataannya justru pada awalnya program ini dirancang ketika beliau masih pemilu, itu kan mengatakan bahwa kita akan menyusun dulu daerah 3T, terdepan, terluar, dan terbelakang. Nah, faktanya sekarang orang anak-anak sekolah di sekolah swasta pun sekarang dapat, yang orang tuanya bisa memberikan makan yang jauh lebih bermutu daripada maaf punten, yang diberikan di dalam MBG. Jadi sekali lagi secara sasaran dari pihak manusianya itu juga udah salah, ya. Nah, begitu pula dengan bicara tentang method yang kedua ya. Nah, kenapa ditemukan adanya makanan yang tidak layak makan, apapun itu. Nah, menjadi problem karena kita itu tidak melakukan yang namanya pilot project. Nah, ini program nasional yang seyogyanya bisa sukses besar kalau kita terburu-buru, tidak terburu-buru maaf. Ini program ini menjadi terburu-buru akhirnya menjadi kacau. Nah, bayangin kalau misalnya secara serempak misalnya ya, dapur tiba-tiba harus, memasak untuk 3.000 orang ya. Nah, padahal biasanya dia cuman nggak pernah bahkan ya, boro-boro, 100 orang. Jadi ini direkrut orang-orang baru gitu loh ya. Jadi secara manusianya sendiri orang yang melakukan, SPPG ini yang bekerja di SPPG sendiri orang baru. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya kita melakukan semacam pilot project bukan uji coba seperti yang kemarin-kemarin ya, cuma didatangin pejabat lalu lihat-lihat, "Oh makannya enak deh, oh dapat apa aja." Bukan gitunya gitu loh ya. Tapi dari pertama kali bahan makan dipilih, itu yang kita sebut sebagai, mmm apa namanya, hazard analysis HACCP, hazard analysis and critical, control point. Jadi dari awal kita sudah, karena itu ada tuh di buku panduannya MBG itu ada sebetulnya, tapi di lapangan tuh beda akhirnya. Jadi bagaimana bahan makanan ini dipilih, bahan makannya di stok, bahan makannya diracik, sampai dengan bahan makan ini dikemas dan dibagi. Itu sebetulnya ada aturannya. Yang salah satu aturannya adalah dengan kondisi standar, artinya misalnya, dipanaskan ya dengan kondisi masih hangat dan panas, itu di atas 60 derajat celcius, itu, sampai dengan penerima yang akan makan, itu konstan suhunya.
Nah itu ada tuh aturannya, tapi faktanya kan di Indonesia nggak bisa begitu. Ya masaknya kelar 3:30 pagi misalnya ya, baru dimakan jam 10, jam 11 siang. Wah, ini udah berapa jam turun derajatnya, dari 60 derajat turun tinggal suhu ruangan. Tentu hal seperti ini akan membuat makanannya lekas basi dan sebagainya. Nah, bicara lagi tentang, apa namanya, method, maka kita bisa melihat bahwa apakah metodenya ini sudah disimak baik-baik. Kalau seandainya seandainya nih, kayak misalnya di hari, bulan-bulan, raya seperti bulan, Ramadan misalnya, di mana ada suatu pengecualian, kita harus memilih makanan yang lebih awet. Karena akan dimakan ketika pas jam berbuka dan sebagainya. Nah, bicara kemudian material, ini juga menarik nih, M yang ketiga nih material. Material itu adalah bicara tentang bahan baku yang mau dipakai, ya kan? Menjadi polemik gila-gilaan di luar sana ketika di bulan Ramadan yang dibagikan adalah produk ultra proses. Nah, di dalam, apa namanya, komunitas ahli gizi sendiri, itu masih simpang siur tuh. Ada yang percaya tentang, apa namanya, produk ultra proses itu baik-baik saja, ada yang mengatakan seperti, produk ultra proses itu sampah gitu loh ya. Jadi, ini apaan sih cuma mineralnya doang segala macam, tapi bukan berasal dari bahan pangan utuh yang masih segar dan masih sehat gitu loh ya. Tapi merupakan apa, kumpulan dari premix, yang penting asal kalorinya cukup, proteinnya ada, asam lemaknya ada, mineralnya ada, lalu kita sebut sebagai sehat. Oh ya? Gitu loh ya. Dan tolong diingat yang disebut dengan produk ultra proses itu berkasta. Nah, Anda bisa lihat yang dibagikan di Pulau Jawa dengan yang dibagikan di luar Pulau Jawa, itu bedanya bukan main. Barangkali yang dikunjungi oleh para pejabat, susu yang dibagi misalnya susu kotaknya adalah susu plain, ya artinya putih, susu tawar bahasanya gitu. Tapi Anda lihat yang di pelosok, yang dibagi misalnya susu dengan susu coklat, yang kadar susunya cuma 30%, ya kan? Hal yang paling banyak adalah airnya, komposisinya adalah air, baru susu 30%, masih ada, apa, pemanis buatannya, masih ada perasannya, itu yang terjadi. Jadi bahan pangan utuh, yang dimasak di dapur itu tidak mungkin ada kastanya. Tetapi tolong diingat produk-produk industri kayak begini, ini kastanya banyak sekali dan akan banyak sekali juga yang diberikan kesempatan untuk cawe-cawe. Jadi pertanyaannya, yang diuntungkan itu sebetulnya siapa? Apakah ekonomi sirkular dalam pengertian bahwa masyarakat produsen atau masyarakat tertentu yang memproduksi produk-produk ultra proses tersebut. Nah, yang terakhir adalah kita bicara tentang materialnya, ya materialnya Anda sudah tahu lah ya. Nah, aku juga pernah lihat nih, kalau yang di Pulau Jawa itu rata-rata mereka menggunakan bahannya tuh ya, bahan wadah makanannya kayak semacam stainless ya, bagus ya. Nah, aku pernah lihat yang di Indonesia Timur itu mereka menggunakan plastik, artinya, kayak semacam wadah pangan plastik. Anda bisa bayangkan bahwa plastik ini, eee, tempat makan ya, tepak makan itu plastik yang belum tentu BPA free. Ya kalau makanannya masih panas kita tuang, nah apa kabar? Nah jadi, kurang lebih seperti itu yang bisa saya, apa namanya, saya, jabarkan. Iya Dok, jadi kan ini sepertinya kita sedang menempatkan anak-anak Indonesia dalam situasi yang berbahaya ya dalam dalam hal gizi gitu ya. Artinya pun juga penyakit-penyakit bawaan nantinya yang terjadi terkait mikroplastik juga sama ya tadi, wadah-wadah plastik itu. Artinya memang ke arah buk apakah lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungan? Tadi saya setuju dengan yang disampaikan Dokter Tan ya, ini sebenarnya untuk siapa program ini gitu ya, kenapa seakan-akan dipaksakan dan tanpa ada studi yang cukup gitu. Nah, Dok, mungkin saya coba, bergeser ya ke dalam sudut pandang orang tua gitu, karena kan tadi dokter tuh sudah menyebutkan berbagai, proses yang tidak sesuai ya dari 4M tadi gitu ya. Itu kan tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua yang anaknya akhirnya mau nggak mau harus konsumsi karena kan kayaknya diawasi apalagi kan sepertinya ada pelibatan militer ya dalam dalam pengawasan ini gitu ya. Bahkan ada foto yang memperlihatkan, militer dengan senjata gitu ya di kelas itu kan kayaknya menakutkan ya. Orang tua harus gimana Dok? Seyogyanya? Ya, baik ya. Sejauh yang saya bisa amati dari cita-cita pertama dari makan bergizi gratis, ini bukan cuma sekedar bagi makanan loh. Dari dokumen yang aku pernah baca, cita-cita luhur dari MBG adalah memberikan suatu pemahaman tentang atau edukasi lah ya, edukasi tentang makanan sehat itu seperti apa. Cita-citanya begitu. Jadi artinya ketika makanan ini dibagi, tentu ada edukator yang datang ke sekolah, ya datang kepada ibu hamil atau ibu sedang menyusui yang dibagi makanannya.
untuk menjelaskan, "Teman-teman, ini isinya adalah ini, lalu kemudian kenapa cara masaknya seperti ini, kenapa tidak menggunakan, apa namanya, micin misalnya, kenapa dan seterusnya. Kenapa makanan ini mesti ada buahnya juga, kenapa kamu mesti makan sayur, kenapa kamu nggak doyan sayur, kenapa sayur disisihkan." Jadi sebetulnya cita-citanya adalah memang ada dampingan edukasi. Nah, tetapi yang aku lihat di lapangan dan kita sama lihat adalah ini bukan menjadi paham, tapi orang dituntut menjadi patuh. Apalagi maaf dengan todongan, apa namanya, diamati ya oleh mereka yang berseragam. Jadi ini adalah suatu hal yang membuat anak-anak itu, menjalankan sesuatu bukan karena mereka paham, tapi karena dasarnya karena ketakutan karena mereka tuh butuh patuh. Nah, ini adalah suatu masalah besar bagi saya. Nah, berikutnya lagi tentu saja adalah, adanya suatu, kontradiksi di dalam program ini ketika nah ini penting ya, di dalam bulan Ramadan, selama bulan Ramadan Anda lihat ada merek-merek tertentu yang juga ditayangkan di televisi sebagai iklan. Nah, saya sudah menerima beberapa, keluhan dari para ibu yang mengatakan, anak saya sekarang udah nggak mau sarapan. Karena katanya itu produk itu yang juga dibagikan di MBG dan juga ada di televisi, katanya itu lebih bergizi daripada sarapan yang ibu bikin. Kalau saya jadi orang tuanya rasanya aku sakit hati ya. Buat saya lebih baik saya berikan anak saya sayur bayam, telur ceplok, pakai nasi dengan satu buah pisang. Daripada anak saya harus menuang produk kemasan, diudek pakai air panas, tinggal minum dan dadah, saya sudah sarapan. Ini kan nggak masuk akal sama sekali. Dan mari kalau kita bicara dengan, kesejajaran dengan negara-negara lain. Yuk kita lihat program makan bergizi gratis di negeri orang. Ada nggak sih sampai spesial ada merek-mereknya di kotak makannya anak-anak, lalu dibagikan ya, lalu kemudian betul-betul itu merupakan produk ultra proses. Aku nggak pernah lihat itu, ya. Jadi ini adalah suatu keberpihakan yang menurut saya kok sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana edukasi itu bisa berjalan kalau dari pemerintah sendiri juga tidak melakukan edukasi yang proporsional. Kembali pada Anda. Iya. Ada perubahan ini ya, pola pikir ya di masyarakat ya, Dok, ya, terkait anak-anak tadi ya, bahwa orang tua juga ditempatkan di posisi yang sulit ya, karena anak juga sudah terpengaruh bahwa ngapain sarapan gitu ya, dengan produk yang instan mereka mungkin cuma butuh 5 menit selesai gitu. Tapi membayangkan jadi membayangkan makan bayam itu kan tidak semua orang akhirnya nyaman ya dengan itu ya. Nah, Dok, sebenarnya gimana ya cara meluruskan itu kembali gitu? Karena kan jangan sampai kita membentuk generasi yang benci dengan sayur, yang yang tadi ya, yang tidak suka atau malah merasa tidak mau makan dengan produk yang sebenarnya sudah disebut apa ya, the real food gitu ya, yang tanpa proses yang berlebihan gitu ya, dalam artian kimia gitu, Dok. Mas, sebetulnya tahu nggak, kita tuh punya namanya Survei Kesehatan Indonesia, SKI, Ya. yang kemarin sudah terbit tahun 2023. Ya, ini adalah suatu hal yang ngenes ya untuk bisa dipelajari bahwa Anda tahu nggak orang Indonesia itu yang kurang makan sayur dan buah, kurang kurang makan sayur dan buah itu berapa persen? 97% loh. Wah. Jadi bisa kebayang nggak, negeri yang gemah ripah Locinawi, tetapi masyarakatnya cuma 3% yang makan sayur dan buah dengan cukup. Gitu loh ya. Ini suatu buat saya ini suatu hal yang sangat wow kayak gitu loh ya. Nah, itu sebabnya kenapa sebetulnya kalau makan bergizi gratis ini mau kita kerjakan dengan lebih sadar, pelan-pelan, legowo, lebih melibatkan akademisi, profesional ya, bukan dengan, suatu apa ya, pemaksaan kepatuhan mereka yang berseragam. Aku yakin ini akan mengubah banyak fenomena di Indonesia. Ya, misalnya nih yang Anda kan tadi minta, "Dokter kan jangan banyak ngomong kritik doang, bisa nggak kamu memberi rekomendasi?" Oke, rekomendasi. Bisa nggak yang universal jadi parsial dulu? Ini kan masalahnya kan Bapak ini kan sedang mengejar target secara eksponensial, ya kan? Sekian juta penerima, sekian puluh juta. Entar. Boleh saja yang nerimanya banyak. Tapi kalau mereka tidak memahami dan tidak menerima dengan baik dan di lapangan itu akhirnya diterima tuh makanannya banyak yang kebuang, nggak opo, buat apa, gitu loh. Ya, lebih baik yuk kita fokuskan misalnya nih, kita mengambil 3 percontohan, 3 pilot project di Pulau Sumatera. 3 lagi di Pulau Jawa, lalu 3 kabupaten lagi di Indonesia Timur, 3 kabupaten lagi di Sulawesi dan 3 kabupaten di Kalimantan misalkan. Nah, kita fokus banget di situ tuh.
Nah, kabupaten yang merupakan kantong-kantong di mana ibu hamil dan menyusui gizinya tidak baik, di mana ada anak stunting, dan kita perlu belajar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah pernah membagi makan yang disebut dengan PMP, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, dan pemulihan. Nah, yang penyuluhan itu barangkali yang kalian sudah dapat seminggu sekali ketika sebulan sekali ketika posyandu. Nah, ada yang disebut dengan PMT pemulihan. Nah, ini biasanya ditargetkan pada anak-anak dengan gizi kurang dan gizi buruk serta ibu-ibu hamil yang KEK, kekurangan energi kronik yang diolah oleh posyandu lalu betul-betul dibagikan ke mereka. Jadi sifatnya adalah community based. Ya, nation based but this is community based, lebih bisa diterima karena yang melakukan juga kader dari posyandu. Nah, dengan cara demikian maka kita bisa memantau lebih mudah sebetulnya ya. Jadi, ada yang disebut dengan, secara parsial kita betul-betul kepada target ya, target orang-orang yang membutuhkan. Bukan siapa aja pokoknya dapat gitu loh ya. Nah, yang berikutnya ada lagi adalah sesuatu yang tadinya, apa ya namanya, sentralisasi menjadi desentralisasi ya. Jadi yang tadinya sifatnya top down ngabisin duit banyak nih, yuk boleh nggak ini betul-betul apa namanya ya, menggiatkan UMKM nih. Misalnya di sekolah-sekolah yang sudah punya kantin ya kan, yuk kita punya berapa kabupaten, oke kita kumpulin semua pengusaha kantin dari sekolah di suatu kabupaten. Lalu libatkanlah dinas kesehatannya yang udah pinter banget itu, kita punya promosi kesehatannya, kita punya, subbagian yang namanya Promkes, itu udah pinter banget mengajarkan tentang isi piringku dan sebagainya. Lalu menyusun menu lokal yang kira-kira udah mulai tenggelam nih. Seperti misalnya orang Jawa kok sekarang makannya chicken katsu ya, padahal kita punya, apa namanya, ayam karangasem. Nah, misalnya di Kalimantan ya kan, mereka masih punya namanya soto Banjar, mereka masih punya namanya bingka. Yuk boleh nggak itu kita giatkan kembali? Menemukan kembali menu-menu lokal yang bahan makanannya juga secara lokal mudah dibeli dan mudah didapat dan sekaligus ini meningkatkan ketahanan pangan nasional loh ya. Jadi jangan sampai kita punya lepet dari Jawa Barat, tiba-tiba ketemu lepet di Brunei. Lalu Brunei mengatakan ini makanan kita, wah rasanya kok saya mendidih gitu loh ya. Atau yang dekat dengan Sarawak misalnya. Ya sebetulnya orang Kalimantan tuh banyak sekali makanan enak-enak. Lalu orang Sarawak mengatakan ini punya kami. Wah gitu loh. Nah kalian yang generasi Z barangkali tenang-tenang aja sebodoh amat. Tapi ini adalah suatu penjajahan gaya baru di mana makanan lokal kalian diambil sama orang. Dan kalian itu menikmati biskuit, menikmati sereal yang dari mana makanan ini berasal dari negerinya sudah dihujat mas. Gitu loh ya, sudah dihujat gila-gilaan. Jadi kalau menurut hemat saya sih, jangan sampai nanti saya wanti-wanti nih amit-amit ya, jangan sampai nanti, program MBG kita disorot oleh negara-negara asing, tetapi nanti disorotnya dengan center yang kurang enak, ya. Artinya kita dikritik malahan, ya. We want to learn from you the mistakes so that we are not going to do the same mistake in our country, oke ya? Nggak boleh loh itu ya. Jadi kita bakal malu nih, apalagi kalau studinya nanti bisa naik sampai ke forum internasional tentang evaluasi, program makanan bergizi gratis dan kalau udah kayak gitu kita nggak bisa ngumpet-ngumpet lagi kan apa yang kita kasih ke masyarakat. Memang infonya kan banyak ini ya, Bapak Prabowo kan sempat bilang bahwa banyak negara menghubungi beliau ya untuk belajar gitu, tapi dengan kenyataan di lapangan kan sepertinya, apa yang sebenarnya ingin dipelajari dari proses kita gitu, padahal MBG juga masih baru dan tentunya masih banyak, celah ya. Nah, Dokter kan tadi sudah disampaikan dengan jelas ya, dengan clear bagaimana proses terjadi 4M tadi ya gitu ya, termasuk juga kita sebagai orang tua, seyogyanya harus ngapain gitu ya. Nah, mungkin di terakhir ini Dokter kan mungkin bisa menyampaikan satu, apa tuh, penutup gitu ya, sebenarnya, kita mungkin, Dokter Tan sebagai ini ya, bagian dari negara Indonesia gitu, sebagai warga negara gitu, harapannya apa sih Dok, terkait program-program termasuk MBG ini gitu? Dan kalaupun bisa ngapain gitu, Dokter Tan mau ngapain gitu ya? Mungkin bisa disampaikan jadi dia gitu Dok. Ya, sebetulnya kita sudah punya yang disebut dengan koalisi masyarakat sipil, ya, yang menyikapi tentang MBG. Kami semua ingat kami semua cinta dengan bangsa kita sendiri ya, siapa sih yang nggak senang
Dan kita semua cinta dengan masa depan, bagaimana masyarakat kita bisa lebih sehat, bisa duduk berdampingan dengan negara lain dengan kecerdasan, dengan status, apa namanya, gizi yang baik ya, siapa yang nggak mau kayak begitu. Tetapi ya alangkah baiknya karena ini sudah berjalan 3 bulan, maka dalam 100 hari kita harus cukup legowo untuk bisa, melakukan evaluasi. Nah ternyata yang perlu dievaluasi banyak sekali. Nah barangkali kalau seandainya toh ada hal-hal yang membutuhkan ekspertis dari teman-teman kami, misalnya dari sisi, apa namanya, kebijakan publik, dari ahli gizi, ada yang bicara tentang BCC, behavior change communication, itu penting ya. Lalu kemudian sisi edukasi kepada masyarakat dan kepada para penerima manfaat dari MBG yang masih keteteran belum dikerjakan. Yuk kita kerjasama, yuk kita bergandengan tangan bersamaan. Jadi sebetulnya nggak ada yang kritik, nggak ada yang apa namanya, menumbangkan apapun yang menjadi rencana pemerintah, karena ini adalah suatu pemerintah yang sudah sah terpilih ya, di mana presidennya adalah Pak Prabowo, kita semua adalah rakyat yang juga ingin bahu-membahu sama-sama kita ingin berjuang untuk bangsa ini. Karena kita mengharapkan anak-anak kita tentu suatu hari 20 tahun dari sekarang ya, tahun berapa itu 2045 betul-betul bisa berdiri setara sekali lagi dengan bangsa-bangsa lain, menunjukkan kejayaannya dan itu kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, tidak usah hal-hal yang sifatnya terlalu besar dan akhirnya kita keteteran, barangkali itu. Iya Dok, terima kasih banyak tuturtan ini jadi salah satu poin penting ya bahwa sebenarnya suara-suara yang disampaikan itu karena kita peduli ya terhadap negara ini ya, bukan Betul artinya kita sekali. ingin, Iya, menjatuhkan atau apa gitu Dok ya. Oke, bukan. dan satu lagi memang ya, tadi saya juga membayangkan bagaimana mungkin cucunya Dokter Tan, anak saya gitu ya 20 tahun lagi kalau boleh kan mereka sudah menjadi satu generasi yang lebih lebih apa, lebih cerdas, yang lebih berdaya Betul, gitu ya dibandingkan betul. mungkin saat ini yang sedang kita hadapi sekarang gitu ya, Dok, ya. Dokter Tan terima kasih banyak atas, ilmunya, atas sharing-nya di episode Be Lapor Iklim kali ini, dan buat Sobat Iklim jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita yang akan selalu hadir membahas isu-isu tentang lingkungan dan sosial dalam konteks kebijakan publik dan hak asasi manusia. Saya Budianto undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya, sampai jumpa.